Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait dengan analisa gender dan ekonomi, khususnya pada keluarga yang suaminya bekerja dan istrinya menjadi ibu rumah tangga saja. Kita tahu bahwa perkembangan zaman yang semakin hari semakin komplit dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas menyebabkan gaya hidup manusia semakin beragam. Tentu hal demikian sangat berpengaruh bagi hubungan suatu keluarga. Dan dalam hal ini, suami sebagai kepala keluarga dituntut mampu memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan keluarganya, baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan-kebutuhan yang lain. Sedangkan istri yang menjadi ibu rumah tangga sudah menjadi kebiasaan umum di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat tradisional, untuk mengurusi urusan rumah, baik pekerjaan rumah sampai mengurus anak dan keluarga. Sebenarnya kondisi seperti itu sudah menjadi hal yang biasa, bahkan menjadi suatu keharusan dalam kehidupan rumah tangga. Di sisi lain, saya mencoba menganalogikan suami yang bekerja sebagai produsen, di mana segala hal yang berkaitan dengan produksi ekonomi, baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan-kebutuhan yang lain, menjadi tanggung jawab penuh bagi suami. Sedangkan istri hanya mengatur persoalan bagaimana dan berapa besaran yang harus dikeluarkan dalam mengurus seluruh isi rumah. Maka dari itu, suami dan istri bisa menjadi satu kesatuan serta mampu menciptakan keseimbangan yang baik dalam keluarga, di mana ada yang mencari nafkah dan ada yang mengatur keuangan untuk mengurus kebutuhan rumah tangga. Sehingga kondisi seperti itu tidak akan menyebabkan adanya stigma-stigma buruk dari lingkungan sekitar, karena kondisi seperti itu atau kehidupan keluarga yang seperti itu sudah menjadi hal yang lumrah. Tentu ini berbeda dengan kehidupan keluarga yang di kota dengan keluarga yang di pedesaan, dan teman-teman boleh tidak sepakat sepenuhnya dengan apa yang saya sampaikan. Nah, terlepas dari penjelasan di atas, kondisi demikian akan mempengaruhi pada tumbuh kembang anak. Kenapa? Karena tidak bisa dipungkiri bahwa keluarga menjadi tempat dan lingkungan pertama bagi anak untuk mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, peran ibu sangat penting guna menanamkan nilai-nilai luhur. Karena apabila suami dan istri sama-sama bekerja, maka perhatian kepada anak akan berkurang, dan itu akan menyebabkan kurangnya perhatian terhadap anak, sehingga hal-hal yang tidak diharapkan akan terjadi, seperti banyak kasus yang sudah terjadi belakangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nur Amalia, NIM I73219042. Di sini saya akan melanjutkan hasil dari Mas Yono, yaitu menjelaskan mengenai istri yang tidak bekerja dan suami yang bekerja. Terdapat dua macam pembagian peran, yaitu ada peran tradisional dan ada juga peran egaliter. Pada peran tradisional ini terdapat perbedaan peran dan tugas yang jelas antara suami dan istri. Fokus dan tugas utama dari suami adalah bekerja dan mencari nafkah untuk keluarga. Sedangkan fokus dan tugas utama dari istri adalah mendukung suami dan mengurus segala urusan rumah tangga, termasuk mengasuh anak. Menurut pandangan tradisional, akan terlihat aneh jika suami ikut mengasuh anak dan membersihkan rumah. Begitu pula dengan istri, yang akan terlihat aneh jika istri bekerja di luar rumah. Dalam hal ini, semua keputusan terkait rumah tangga akan diatur dan ditentukan oleh suami, sementara istri sifatnya mendukung keputusan apapun yang diambil oleh suami. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pembagian peran secara tradisional adalah karena adanya stereotip akan peran laki-laki dan perempuan. Laki-laki di sini dianggap sebagai sosok yang maskulin, yang dominan dianggap sebagai lebih sesuai untuk bekerja dan bertanggung jawab atas semua keputusan dan kebutuhan rumah tangga.
sedangkan perempuan dianggap sebagai sosok yang feminim, yaitu memiliki karakter yang lembut dan penyayang. Dengan karakter ini, perempuan dianggap lebih cocok untuk berada di rumah dan mengasuh anak. Peran yang kedua yaitu egaliter. Pada peran egaliter ini, pembagian peran dan tugas antara suami dan istri bersifat lebih fleksibel. Dalam hal ini tidak ada lagi sebuah aturan sosial bahwa suami kurang cocok mengasuh anak dan istri kurang cocok untuk bekerja. Suami dan istri bebas menentukan pembagian peran dan tugas dalam rumah tangga melalui diskusi dan kesepakatan yang telah diambil bersama. Berbagi peran dan tugas adalah kunci utama dari pembagian peran secara egaliter. Suami dan istri boleh menunjukkan bakat dan minat mereka dalam bidang apapun. Misalnya, seorang suami memiliki hobi untuk memasak, sehingga dalam rumah tangga tugas memasak adalah tugas seorang suami. Suami dan istri juga dapat saling membantu dan saling mendukung satu sama lain dalam menjalankan peran dalam melakukan tugas rumah tangga. Pada umumnya, konsep pembagian tugas domestik atau pembagian tugas di dalam rumah tangga cenderung menggunakan nilai-nilai gender yang tradisional. Biasanya pekerjaan domestik lebih banyak dibebankan dan dilakukan kepada pihak perempuan, baik itu istri, anak perempuan, atau anggota perempuan lain yang tinggal serumah. Sedangkan laki-laki, baik itu suami ataupun anak laki-laki atau anggota keluarga laki-laki yang tinggal serumah, tidak mendapatkan kewajiban melakukan tugas-tugas domestik. Dalam hal ini, lalu bagaimana jika ada laki-laki yang turut terlibat dalam tugas domestik? Sebagian keluarga akan mendapatkan konsekuensi dicibir, bahkan dibuli oleh masyarakat sekitar. Biasanya suami akan mendapatkan label ikatan suami takut istri, sementara perempuan akan mendapatkan gunjingan sebagai istri yang tidak berbakti dan menyalahi aturan tidak tertulis yang sudah ada. Dalam hal ini, istri dianggap membiarkan suami mereka melakukan tugas domestik, padahal jika suami atau anak laki-laki turut mengerjakan tugas domestik, akan menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut melakukan kerjasama dengan baik. Dalam hal ini, pembagian peran gender sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan keluarga dalam menjalankan fungsinya untuk menuju terwujudnya tujuan sebuah keluarga. Suami dan istri bersepakat dalam membagi peran dan tugas sehari-hari, bertanggung jawab terhadap peran dan tugasnya masing-masing, dan saling menjaga komitmen bersama. Pemikiran bahwa perempuanlah yang memiliki tanggung jawab pekerjaan domestik bisa dikatakan berawal dari budaya patriarki. Budaya patriarki ini menempatkan kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, sehingga laki-laki diutamakan dalam segala bidang, seperti bidang pendidikan, peran di masyarakat, dan pembagian kerja. Dalam pembagian kerja, laki-laki bekerja sebagai pencari nafkah dan bekerja di luar domestik, sedangkan perempuan mengurus pekerjaan domestik, yaitu pekerjaan rumah tangga, sehingga laki-laki yang mengerjakan tugas domestik dianggap tidak wajar. Budaya patriarki ini sudah melekat pada masyarakat Indonesia yang sudah dianggap sebagai nilai atau aturan, sehingga sulit untuk menghilangkannya. Terdapat berbagai faktor budaya patriarki yang melekat di masyarakat, sehingga menyebabkan pola pembagian peran dan dalam keluarga, yaitu ada faktor nilai-nilai. Di dalam faktor nilai-nilai ini, nilai tradisional yang sudah ada sejak dulu, yaitu budaya patriarki yang menganggap laki-laki superior, sedangkan perempuan sebagai subordinasi. Nilai-nilai ini kemudian melekat dalam kehidupan masyarakat sampai saat ini, sehingga berpengaruh terhadap pola pembagian peran yang ada di ranah domestik maupun ranah publik. Yang kedua ada faktor lingkungan. Persepsi masyarakat dalam menilai laki-laki dan perempuan tidak terlepas dari peran gender. Laki-laki digambarkan dengan maskulinitas, sedangkan perempuan dianggap dengan feminin.
Maskulinitas menggambarkan sifat laki-laki yang kuat berani, sementara feminitas menggambarkan sifat perempuan yang lemah lembut. Yang ketiga ada faktor pendidikan. Dalam sistem pendidikan di Indonesia, masih ada penekanan bahwa laki-laki akan menjadi sosok pemimpin, sedangkan perempuan akan menjadi ibu rumah tangga. Meskipun hal tersebut tidak terjadi di semua sekolah dan budaya pendidikan, namun masih cukup banyak yang menganut persepsi tersebut. Persepsi ini muncul dari budaya patriarki yang memandang perempuan di bawah laki-laki, sehingga membentuk pola pembagian peran. Misalnya, laki-laki diberi tanggung jawab untuk bekerja, sementara perempuan hanya melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti mengurus anak, bersih-bersih rumah, dan lain-lain. Yang keempat, ada faktor media massa. Dalam hal ini, perempuan dalam media massa seperti iklan digambarkan perempuan sebagai ibu rumah tangga yang akan mengurus rumah dan anak. Hal tersebut semakin memperkuat pembagian peran antara perempuan dan laki-laki, khususnya di ranah domestik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Nurul Hidayah dari kelompok 4 akan sedikit menjelaskan mengenai suami dan istri yang bekerja. Di era emansipasi seperti saat ini sudah lumrah terjadi, wajar terjadi di dalam masyarakat, di mana dalam sebuah keluarga istri ikut bekerja. Ini tidak terjadi di daerah perkotaan saja, tetapi juga mulai muncul, mulai masuk di daerah-daerah pedesaan, di mana di pedesaan ini kan menjunjung sekali ya nilai-nilai dalam masyarakat, di mana seorang suami adalah kepala keluarga, sehingga yang mencukupi kebutuhan hidup dalam keluarga tersebut ya suami itu sendiri. Tetapi kesetaraan gender ini sudah mulai masuk di dalam masyarakat pedesaan, sehingga istri-istri di sana itu sudah mulai bekerja, tidak hanya mengurus rumah tangga seperti mengurus anak atau menyapu, mengepel, memasak di dapur, tapi suami juga ikut berperan dalam kepengurusan rumah tangga itu sendiri. Dari hasil analisa kelompok kami, dengan melihat keadaan di dalam masyarakat, itu menghasilkan apa sih yang menyebabkan istri itu ikut bekerja di dalam sebuah keluarga. Yang pertama adalah pergeseran nilai gender dalam keluarga tersebut, sehingga dalam hal ini kedudukan istri dan suami itu sama dalam semua keadaan. Misalnya, ketika istri bisa bekerja dan mengurus anak dan juga memasak, maka suami juga harus bisa dalam memasak atau membantu mengurus anak. Jadi tidak semua kebutuhan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga itu hanya dijalankan oleh seorang istri, misalnya dalam mencuci, memasak, seperti itu. Jadi suami juga harus ikut membantu istri dalam kepengurusan keluarga tersebut. Yang kedua adalah kebutuhan yang semakin kompleks. Ini tuh terjadi misalnya dalam sebuah keluarga itu memiliki banyak sekali tanggungan, anaknya banyak, atau orang tua dari pihak laki-laki atau perempuan yang ikut tinggal di keluarga tersebut. Jadi kan kebutuhannya itu semakin kompleks, sehingga mau tidak mau istri harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan dalam keluarga tersebut. Yang ketiga adalah istri bekerja untuk mencari jati dirinya selain sebagai ibu rumah tangga. Tetapi dalam hal ini, seorang istri tidak boleh melupakan bahwa suami itu adalah kepala keluarga. Maka suami tersebut harus dihormati dan dihargai setiap keputusannya. Jadi ketika seorang istri itu bekerja, maka ia itu harus mendapatkan perizinan dari suaminya tersebut. Dalam hal ini juga diharuskan memperhatikan beberapa hal, seperti harus adanya kesepakatan bersama dalam setiap pengambilan keputusan, agar tidak adanya miskomunikasi yang akan memicu konflik dalam keluarga tersebut. Yang kedua adalah berperan adil dalam kepengurusan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Adil dalam hal ini tuh seperti
Ketika seorang suami tidak bisa memasak, maka ia harus membantu istri dalam hal lain seperti menyapu atau mencuci piring atau mengurus anak. Ketika kondisi ini berlangsung, di mana suami dan istri yang bekerja, maka itu akan berpengaruh terhadap perkembangan anak seperti dalam pembentukan karakter dan sikap anak baik dalam keluarga itu sendiri maupun dalam masyarakat. Seperti yang terjadi biasanya, itu kalau kedua orang tuanya, suami istrinya bekerja, maka anak akan dititipkan dalam baby care atau diasuh bibi atau neneknya, atau ia akan disekolahkan di dalam instansi yang berbasis full day. Pola asuh inilah yang menyebabkan perbedaan karakter setiap anak yang berbeda ketika kondisi di mana di dalam keluarga yang hanya suami yang bekerja, maka istri bisa memantau setiap perkembangan anak. Sehingga dalam hal ini, ketika suami dan istri bekerja, maka ia harus tetap memperhatikan atau meluangkan waktunya pada anaknya, sehingga anak tersebut tidak akan merasa tidak dipedulikan. Padahal yang terjadi adalah orang tua yang bekerja itu juga untuk pemenuhan kebutuhan hidup anak tidak dalam keluarga tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Sefa Sazabila dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang dampak. Keuangan yang stabil membuat mereka dapat mempersiapkan kebutuhan jangka panjang, seperti deposito pendidikan anak, deposito kesehatan, dan lain sebagainya. 2. Baik suami maupun istri memiliki kesamaan peran, tidak ada yang lebih rendah, dan membuat ikatan kerjasama antara keduanya begitu erat karena adanya kemajuan pola pikir. 3. Namun dalam kehidupan keluarga juga dapat membuat suatu keadaan di mana komunikasi berkurang dan dapat berdampak pada anak juga. 4. Anak akan merasa senang karena tidak diperhatikan, yang memicu masalah sosial, maupun anak merasa kesepian karena keluarga yang seharusnya tempat berbagi cerita masalah dan membentuk jati diri kan hilang karena kesibukan orang tuanya yang kerja. Anggota keluarga lain yang direpotkan seharusnya bersantai malah sibuk mengurus cucunya, misal ibu. Terakhir, adanya pengeluaran tambahan untuk pengasuh dan pendidikan anak, sehingga secara garis besar perlu dipikirkan, dibicarakan, dan dibuat kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai peran masing-masing suami dan istri agar tercipta keharmonisan keluarga. Karena itu sudah menjadi hak dan tanggung jawab suami istri berumah tangga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis gender dan ekonomi keadaan keluarga yang suami tidak bekerja dan istri yang bekerja. Keluarga yang suami tidak bekerja dan istri yang bekerja terdapat dalam masyarakat, namun tidak banyak, alias bisa jadi minoritas. Karena hal ini bisa jadi karena adanya keterpaksaan atau keadaan yang bersifat sementara. Sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang pemimpin keluarga dan bertanggung jawab terhadap keluarga, seorang suami yang tidak bekerja tentu memberikan pengaruh yang besar. Seorang istri yang bekerja tentu memiliki peran yang sangat besar dalam ekonomi keluarga dan menjadi titik tumpu dalam memenuhi kebutuhan keluarga tersebut. Sebenarnya, seorang istri yang bekerja tidak wajib atau suami tidak berhak meminta
hasil penghasilan istri tersebut tanpa diizinkan istri, atau istri rela dan ikhlas untuk memberikan hartanya untuk kebutuhan keluarganya. Bahkan tidak wajib bagi istri untuk memberikan penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga tersebut, karena sebagai seorang suami, dia yang bertanggung jawab penuh dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Seorang suami yang tidak bekerja dan istri yang bekerja, tentu menurut kami hal itu tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, karena yang bekerja hanya seorang istri saja. Namun kembali lagi, apa pekerjaan yang menghasilkan uang bagi istri tersebut, jenis pekerjaan apa. Kemudian dengan suami yang tidak bekerja dan istri yang bekerja, masyarakat cenderung memiliki pandangan untuk meremehkan seorang suami yang tidak bekerja tersebut, karena dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Seorang suami yang tidak bekerja juga cenderung tidak memiliki wibawa, tidak memiliki harga diri, atau bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengutarakan pendapat. Sebenarnya, kewajiban seorang istri, walaupun dia bekerja, adalah tetap untuk menghormati suami, tidak merendahkannya, dan menghargai segala keputusan suami. Dan seorang suami harus memilih untuk mencari pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam hal ini adanya kerjasama antara suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Seorang suami tidaklah boleh untuk berpangku tangan dan mengandalkan istri yang sedang bekerja saja. Dengan keadaan kondisi suami yang tidak bekerja dan istri yang bekerja, tentu memberatkan peran ekonomi perempuan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Bahkan perempuan juga memiliki kewajiban untuk mengurus rumah dan mengurus anak. Tentu adanya ketidakseimbangan antara gender perempuan dan laki-laki yang cenderung memberatkan perempuan itu sendiri dengan kondisi keluarga yang suami tidak bekerja dan istri yang bekerja. Nah, oleh karena itu, kerjasama, saling motivasi, dan adanya usaha dari suami untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sangat diperlukan, sehingga nantinya ekonomi perempuan, kontribusi ekonomi perempuan tidak terlalu berat, dan biasanya seorang perempuan memiliki andil dalam peran ekonomi dalam keluarganya hanya sebagai tambahan, alias penghasilan istri hanya sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, bukan menjadi penopang utama dalam ekonomi keluarga tersebut.